Ucok, sampai juga kau di Sumbawa, Ucok. Mantap kali, Cok. Indonesia Timur nih, gelen gitu loh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel gua, Oscar Toskin. Pada video kali ini, gue mau ajak si Ucok jalan-jalan atau road trip ke Indonesia Timur. Gak terasa ya, si Ucok yang dulunya gue ambil di Medan, Sumatera Utara, kondisinya sangat mengenaskan sekali. Dan sekarang si Ucok sudah tampil beda 180 derajat dari kondisi awal gue dapatkan si Ucok. By the way, buat teman-teman yang belum kenal dengan si Ucok dan mau tahu histori si Ucok, teman-teman bisa lihat histori si Ucok di video gue sebelumnya. Si Ucok adalah sebutan untuk mobil Mitsubishi Galant Hiu yang gue beli di Medan, Sumatera Utara. Si Ucok gue beli dengan sistem lelang aset negara. Dan gue dapatkan si Ucok dengan kondisi mobil yang sudah tidak terpakai bertahun-tahun. Mungkin bisa dikatakan mobil ini adalah mobil rongsokan ya cuy, karena kondisinya yang sangat memprihatinkan. Perjalanan gue mulai dari kota Bekasi dan nanti gue akan melewati tol layang MBZ untuk mencoba bagaimana rasanya suspensi coilover yang baru gue pasang di mobil Galant Hiu si Ucok. Karena di tol MBZ ini suspensi mobil kita akan diuji kenyamanannya cuy, hehe. Setelah itu, gue akan terus menyusuri panjangnya tol Trans Jawa, mulai dari Cikampek, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, sampai ujung tol Trans Jawa, yaitu tol Probolinggo Timur. Oke, jadi kali ini si Ucok sudah berasa lahir kembali, karena si Ucok sudah gue restorasi total, baik dari mesin, bodi, kaki-kaki, dan juga lain-lain. Karena si Ucok sudah gue restorasi, rencana hari ini gue mau ajak si Ucok jalan-jalan ke timur Indonesia cuy. Dan bagaimana keseruan perjalanan gue bersama Galant Hiu si Ucok? Apakah si Ucok sanggup sampai ke Indonesia Timur? Dan apakah si Ucok sanggup sampai kembali lagi ke Bekasi cuy? Yuk langsung aja kita tonton videonya. Terima kasih. Kali ini gue mau melakukan perjalanan atau road trip menuju, insya Allah ya, kalau nyampe ke Bali. Jadi gue sebelum mau trip repot atau road trip, mau nge-review dulu bagaimana suspensinya yang kemarin gue beli di Malaysia. Ya, jadi mobil si Ucok ini kan udah diganti suspensinya pakai coilover merek Gap. Dan kemarin gue setting itu sekitar 3 jari dari roda ke fender, karena sebenarnya bisa aja kita habisin bodinya dibikin 1 jari. Cuman karena gue mau road trip jalan jauh, jadi biar nyaman gue bikin settingannya 3 jari coy. Nah kalau 3 jari ini setelannya itu masih cukup nyaman ya untuk jalan jauh ya. Kalau misalkan kita ceperin lagi itu pasti rasanya kurang nyaman cuy, pasti akan keras gitu. Nah, yang gue rasain untuk jalan di jalan datar, suspensinya sedikit ada perubahan dengan suspensi standar, tapi tidak signifikan, tidak terlalu jauh ya. Perubahannya itu ada di kalau kita nginjek jalan yang beda. Nah, di situ berasa agak sedikit nggak keras sih ya. Lebih sedikit keras daripada standarnya. Kalau standarnya kan terlalu empuk, kalau ini kalau gue rasa sih cukup ya, dibandingkan dengan potong per. Potong per itu gue kemarin ngerasain mobil teman gue, pernya dipotong, itu jalan datar aja jalannya goyang-goyang gitu cuy, nggak enak, keras. Kalau ini sih masih oke lah. Nah ini kayak gini nginjek jalan gelombang tadi tuh bisa dikatakan sama dengan suspensi standarnya cuy. Nah jadi
Untuk suspensinya gue rasa 3 jari ini oke, nggak masalah untuk road trip jalan jauh ya. Dan untuk suspensinya sendiri nanti yang akan lebih berasa pada saat di jalan tol layang MBZ, karena di sana banyak sekali bumping atau sambungan-sambungan jalan tol yang sedikit mengguncang suspensi cuy. Jadi di situ akan dites suspensi mobil si Ucok ini cuy ya. Kalau mobil standar sih lewat situ nyaman sih ya. Cuman kalau si Ucok ini kita belum tahu, nanti kita akan lihat di tol layang MBZ cuy. Oke, sekarang hari Minggu tanggal 12 Maret. Pagi ini jam 10:37 menit. Sekarang gua mau memulai perjalanan dari Kalimalang, Jakarta Timur, Pondok Kelapa ya. Dan nanti gua akan masuk tol MBZ lewat gerbang tol Cikunir. Masuk Jor dulu baru naik MBZ cuy. Jadi tol MBZ ini yang mengarah ke timur itu ada 3 akses. Yang pertama dari gerbang tol Cikunir Jalan Raya Cikampek. Yang kedua gerbang tol Jor dari arah Jatiwarna, sama yang satu lagi yang kita akan masukin ini gerbang tol Pondok Kelapa Kalimalang gitu cuy. Dan nanti kita akan tes gimana suspensinya si Ucok di tol MBZ. Ikutin terus videonya. Thank you. Oke cuy, sekarang gue sudah berada di jalan layang tol MBZ ya. Jadi yang gue rasakan di jalan layang tol MBZ ini, di bumpinya ya, di sambungan jalan tolnya itu, menurut gue pribadi masih sangat nyaman cuy. Nggak ada keras-kerasnya atau bentul-bentulnya gitu cuy. Karena kalau mobil keras tuh identik pasti sama kayak mantul-mantul gitu, dan itu bandingannya berasa banget. Kalau ini, nah, ini ada sambungan di depan, bisa terasa kan di kamera, bandingannya nggak terlalu keras, masih sangat nyaman dibandingkan dengan potong per tuh jauh banget. Kemarin gue juga cobain mobil teman itu, rasanya wah mohon maaf kayak naik gerobak cuy. Sakit pinggang tuh. Ini sih masih nyaman menurut gue, nggak beda jauh sama suspensi standarnya si Ucok cuy. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu MBZ itu apa, MBZ adalah singkatan dari Muhammad bin Zaid, dan tol ini adalah tol yang menghubungkan dari kota Bekasi ke kota Karawang. Jadi kalau kalian naik tol ini, kalau udah naik dari Bekasi itu di kilometer 10, kalian nggak bisa keluar di Bekasi Timur, Tambun, Cibitung, dan juga Cikarang, karena otomatis tol ini akan turun di kilometer 47, yaitu di Karawang cuy. Nah memang minusnya tol ini sambungannya ya seperti itu, berasa bumpinya gitu cuy. Tapi menurut gua masih nyaman banget, bahkan bisa dibilang ya. Dan nanti kita tes di jalan luar tol bagaimana rasanya. Ikutin terus saja videonya cuy. Oke, sekarang gua mau lanjut lagi. Tonton terus videonya ya. Thank you. Wih guys, ada kereta keren banget. Gila, kereta apa nih? Kereta Cina cuy. Ini mantap guys. Sekarang kita sudah turun dari ruas tol MBZ, dan yang gua rasakan tadi selama di tol MBZ, yang pertama yang gua rasakan suspensinya ya. Yang pertama, kalau kita mengendarai mobil ini dengan kecepatan di 60 km per jam, itu masih sangat nyaman kalau menurut gue ya.
Tapi begitu kita tambah kecepatannya sampai ke 120 km per jam, itu di sambungan tolnya itu, di bumpingnya itu berasa banget cuy. Berasa sih ya, lumayan berasa. Tapi nggak parah banget. Kalau dinilai kekerasannya 1 sampai 100, ini mobil Galant ini kekerasannya agak sedikit bertambah, sekitar 10%. Nggak terlalu keras banget sih ya untuk kekerasan suspensinya. Kalau menurut gue sih nyaman ya untuk pakai coilover ini daripada pakai per potongan cuy. Dan ini lebih handlingnya lebih enak kayaknya daripada yang standarnya cuy gitu. Dan sekarang gue sudah memasuki ruas tol Cikampek. Buat teman-teman yang mau tahu historinya mobil ini, silakan teman-teman tonton dulu video sebelumnya. Karena mobil ini sebelum gue bawa road trip menuju ke Bali ini, kemarin habis gue restorasi, habis gue repaint, gue cat, gue ganti velg, gue ganti mesin dan lain-lain. Pokoknya tonton aja video-video sebelumnya cuy. Oke, sekarang gue mau lanjut lagi menuju Bali. Thank you. Kalau ngelihat mobil HR-V putih, gua ada cerita sedikit nih kemarin pas pulang dari ganti velg ya. Jadi kemarin pulang dari ganti velg di Kemayoran, gua di tol Cakung itu, di tol Jor ya, lagi jalan di jalur cepat sama Innova Reborn ya. Kita sama-sama kecepatan stabil di lari 120 km per jam. Tiba-tiba dari belakang ada HR-V putih ngedim-ngedim gitu kan. Ya kita minggir dong, mungkin dia mau lebih cepat dari kita gitu kan. Kita kasih jalan lah HR-V putihnya. Begitu gue kasih jalan sama Innova Reborn depan gue kasih jalan, itu HR-V putih itu lewat ya kan. Nah begitu dia lewat, gue di belakangnya, gue ikutin dia, terus gue dim balik kan, karena tiba-tiba dia underspeed cuy, pelan tiba-tiba gitu kan. Begitu dia tiba-tiba pelan, gue dim kayak rese gitu kan. Akhirnya gue pindah jalur dari jalur 3, karena di jalur 2 ada mobil, gue langsung potek ke jalur 1 cuy. Begitu di jalur 1, gue balik lagi ke jalur 3, itu HR-V-nya ngejar, nempel gue, ngedim-ngedim cuy. Nah, gue gak ngerti ya maksudnya gimana, kok ada orang tipe orang kayak begitu gitu, ngejar, ngedim, kayak cari gara-gara gitu kan. Akhirnya gue gas aja di mobil cuy. Mobil Galant ini kan tenaganya, ya buat teman-teman yang punya tahu sendiri lah tenaganya kayak gimana. Akhirnya gue gas, itu bener-bener gigi 4 itu kemarin gue lariin sampai 180, belum masuk 5. Gue tinggalin itu mobil putih ngejar gue sampai nggak kena itu mobil. Akhirnya terakhir gue mau take truk itu di jalur 1 di kiri pelan, satu lagi di jalur 2 pelan. Ada celah cuy di tengah situ, gue potek ke kanan. Sebenarnya gue bahaya banget ngasih bola mentah si HR-V belakang itu. Di situ gue ngeliat HR-V tiba-tiba ngerem mendadak, dan gue langsung pelan, gue tungguin dia dari depan. Maksud gue ya jangan kayak gitulah. Begitu gue jalan pelan disamperin lah sama HR-V-nya kan dari samping. Dia buka kaca tuh. Gue pikir mau ngomong apa gitu kan, gue buka kaca juga cuy. Dia langsung ngomong gini cuy, tau nggak apa yang dibilang dia? Lu kalau mau jadi jagoan minggir, kata dia gitu. Buset, kok jadi jagoan? Yang mau jadi jagoan siapa gitu kan? Sedangkan gue lagi bener jalur cepat sama mobil-mobil lain, kok tiba-tiba didim. Begitu gue lewatin dia ngarah. Lu yang mau jadi jagoan siapa? Kalau gue perhatiin secara bicaranya orang ini, kayaknya orang ini lagi ada masalah pribadi cuy. Jadi dilimpahin ke gua gitu. Terus diluapin emosinya juga ke mobil. Berhubung mobilnya dia nggak bisa ngejar gua, jadi dia emosinya ke gua cuy. Jadi kesimpulannya kalau menurut gua nih, kalau gua pribadi ya, kalau lagi emosi lebih baik teman-teman bawa kendaraan ya, minggir, selesaiin dulu permasalahannya. Jangan sampai mobil jadi pelampiasan emosi teman-teman, karena bahaya banget cuy. Bukan lo doang yang rugi di jalan, orang lain juga pasti akan rugi gara-gara emosi lo gak jelas gitu.
Kalau mau ngadu lari sama mobil Gallon, gue kasih tahu nih, ini mobil 6 silinder 2500 cc. Mobil ini tenaganya luar biasa cuy. Mobil baru pun gue masih berani lawan, bukannya ini ya. Ini mobil tenaganya badak cuy. Ini kayak gue di Cipali nih. Enaknya kalau bawa mobil Gallon gini, gas tuh nggak perlu diinjek dalam-dalam, nggak perlu tekan dalam-dalam, cukup dicolek-colek dikit aja udah enak banget cuy. Cuman memang ya kalau misalkan mobil Gallon gini kayak enaknya bensinnya boros kalau menurut kata teman-teman ya yang udah pernah pakai lama Gallon. Sedangkan waktu gua ngambil mobil Gallon dari Medan ke Jakarta itu rata-rata bensinnya 1:10. Menurut gua masih cukup worth it lah ya, masih cukup sesuai dengan tenaganya cuy. Karena kita dapat tenaga yang melimpah ruah. Buat teman-teman yang istilahnya menganggap mobil Gallon ini mobil tua, mobil pelan, ya jangan coba-coba. Kalau mau coba, cobain dulu biar tahu cuy. Gua aja begitu ngambil mobil ini nagih nih bawa kemana-mana nih. Sekarang ini gue lagi ajak mobil ini road trip. Kalau orang bilang kan mobil tua tuh nggak kuat jalan jauh gitu kan, bensinnya boros gitu. Terus ya begitulah. Nah ini gue coba sekarang gue lagi di Cipali nih. Di Cipali gue udah ganti suspensinya, mobil ini menjadi pakai coilover ya. Ini rasanya sama suspensi standar nggak ada beda, sama. Karena memang gue turuninnya nggak terlalu banyak ya, cuman paling turun satu jari yang tadinya normal 4 jari sekarang jadi 3 jari. Untuk jalan datar gini sih nggak ada keras apa guncangan yang berlebihan gitu cuy, masih nyaman lah. Cuman kalau lari di bawah 100 ya, kalau di atas 100 ya lumayan berasa perbedaannya cuy gitu. Overall sih secara keseluruhan gue ganti coilover ini cukup nyaman buat gue pribadi ya, daripada harus potong per cuy. Nah ini perjalanan gue kali ini nanti gue akan hitung biayanya dan berapa konsumsi bahan bakarnya mobil Gallon Hiu ini cuy. Seperti biasa ya, ini buat acuan teman-teman yang mau road trip ke Bali, kira-kira habis bensinnya berapa. Mobil ini kan diklaim mobil ini boros ya, bisa 1415 kalau kata orang. Kalau untuk keluar kota, mudah-mudahan bensinnya sesuai sama kemarin ya, dari Medan ke Jakarta 1:10. Karena mobil ini mesinnya sudah gua kembalikan standar kembali cuy. Kemarin pas gua ngambil dari Medan itu mesinnya itu pistonnya sudah oversize 50, sedangkan sekarang pistonnya ini sudah balik lagi ke 0. Dan kerakasnya kemarin gua ambil dari Medan itu sudah undersize 25. Nah ini karakasnya sama metalnya udah gue balikin ke 0 semua cuy. Jadi apakah ada perbedaannya dari Medan kemarin sama sekarang gue jalanin ke Bali cuy. Nah ini Cipali jalannya parah begini. Jam 1:04. Kita makan dulu tongseng Cirebon cuy. Nah ini enak banget nih kalau ke Cirebon mampir ke sini. Seberangnya Empal Gentong Haji Aput ya lokasinya ya. Sebenarnya sih yang terkenal di sini tuh Empal Gentong, cuman gue nggak tahu kenapa lebih suka tongsengnya di sini cuy. Cobain ntar kita lihat. Parkir lu cuy. Oke, adem tempatnya, enak nih cuy. Soalnya ada. Oke cuy, makan siang kita nih serba sapi. Jadi tongsengnya khas Cirebon tuh kayak begini. Bentuknya kayak semur, rasanya pedes. Ajib deh pokoknya. Beda sama tongseng di Solo ya. Kalau Solo tuh kalau di Solo tongseng itu lebih berkuah, kalau ini lebih kering gini cuy, kayak semur ya. Ini ajib, rasanya mantap. Terus ini sate. Di sini nggak ada sate kambing sama sate ayam, adanya sate sapi. Bumbunya bumbu kacang kayak gini cuy. Oh. Oke, kita mau makan dulu.
Oke, jam 14.18 kita udah selesai makan siang di rumah makan Pipit Tongseng Batembat. Total 143.000 cuy. Ya, ini dia makanan kita siang ini di kota Cirebon. Sekarang saatnya kita melanjutkan kembali perjalanan menuju ke Bali. Jam setengah 3 ya, hampir ya, 14.19. Sekarang jam 14.26, saatnya kita melanjutkan kembali perjalanan. Gimana? Pak, matur suwun. Oke guys, nih siang ini di Cirebon macet ya. Dan ada kata-kata unik siang ini. Nah, lihat. Mending urip kakek nangsuran timbang urip ngenteni warisan. Masuk. Halo, selamat sore. Sini cuy. Oke, jadi kita lagi di rest area kilometer 429. Ini di daerah Ungaran. Ya, kita perjalanan sudah sekitar 5 jam ya. Tadi berangkat dari Bekasi itu jam 10 lewat 40 menit. Dan sekarang ini sudah jam 5 lewat 15 menit ya, sekitar 5 jam lah ya. Terus tadi kita makan siang di Cirebon dan sekarang kita istirahat dulu untuk ngademin mesin. Sebenarnya mau lanjut lagi sih, cuman berhubung ada yang pengen ke toilet, ada yang pengen ngopi juga, jadi kita istirahat dulu sambil ngademin mesin. Untuk temperatur mesin semuanya sampai sekarang masih normal. Ampere bensin sekarang juga menunjukkan ke arah 1 kotak atau di 3/4. Kemudian untuk kilometernya tadi kalau nggak salah sekitar 478 km. Nah, kemarin waktu berangkat dari Bekasi itu kilometernya itu gue nolin, gue isi penuh bensinnya sekalian cuy. Jadi dari Bekasi sampai sekarang sudah menempuh kurang lebih sekitar 478 kilo. Nanti setelah ini, setelah ngopi kita akan isi bensin berapa kira-kira konsumsi bahan bakarnya cuy. Kalau waktu kemarin kita dari Medan ke Jakarta itu rata-rata di 110, terus di tol tembus 1/11. Yang ini kayaknya lebih karena sekarang nih kita udah sampai 478 kilo, bensin masih ada 1 kotak cuy. Waktu di Medan kemarin bensin 1 kotak ini tuh tembus di 400 kilo. Kayaknya bisa di angka 112 atau 113 nih. Nanti kita lihat aja cuy. Oke, sekarang gue mau ngopi dulu. Ikutin terus video. Sekarang jam 18.40, kita sudah selesai ngopi, istirahat tadi ya. Ada sekitar 1 jaman.
Tadi kita mau sebentar doang niatnya, cuman karena tanggung waktu maghrib, jadi kita maghrib sekalian cuy. Dan sekarang kita mau berangkat lagi, tapi sebelum berangkat, kebetulan nih kita lagi di rest area 429. Di sini kita mau ngisi solar, sisanya solarnya itu sekarang masih ada 3/4 lagi cuy. Sedangkan di sini sudah menempuh jarak 478,7 kilo. Nanti kita lihat isinya berapa cuy. Kemon. Wih, Alphard isinya Pertalite nih. Asli lo Pertalite. Alphard apa Grand Max nih? Oke, barusan kita ngisi bensin dengan jenis bensin Pertalite ya. Pertalite saat ini masih harga 10.000 per liter, dan barusan kita ngisi bensin itu dengan total 447.700 atau sekitar 44,77. Sekarang kita hitung 478,8 dibagi 44,77, dan hasilnya masih sama dengan kemarin, 1:10,6. Tuh hasilnya cuy. Dan ini bom bensinnya kelihatan ya. Nah, jadi saat ini bensinnya si Ucok masih sama dengan sebelumnya. Sekarang kita nolin lagi kilometernya. Nanti kita isi bensin, kita hitung lagi cuy. Oke, selamat malam cuy. Sekarang jam 20.53. Kita istirahat lagi di rest area kilometer 626. Sebentar aja sih ini untuk ke toilet. Aduh, ada musik ya. Ada yang konser sana tuh. Oke, kita mau istirahat lagi, ngopi dulu bentar. Habis itu lanjut cari makan malam cuy. Probolinggo mungkin ya. Ini nggak tahu ya motivasinya apa. Ini truk ini larinya di bawah 100, jalurnya di kanan, lampunya di tengah doang 2, jalannya pelan, padahal jalur kirinya kosong tuh ya. Kenapa ya di sini ya, kan bahaya ini kalau malam gini cuy ya. Semoga harimu Senin selalu. Oke, jadi kayak gini nih cuy, tampilan dari lampu LED Osram tipe apa ya, lupa, X7 kalau nggak salah. Ini lampu utamanya. Nah, sedangkan untuk lampu dimnya seperti ini cuy. Nah, ini lampu dimnya. Kalau dilihat secara langsung lebih terang sih ya. Kalau dari kamera ya seperti itulah kurang lebih cuy. Nah, untuk lampu utamanya seperti ini. Nah, lampu fog lampnya kalau kita matikan lampu utamanya jadinya kayak gini cuy. Nah, kayak ini ya, agak gelap ya. Nah, ini kita pasang lagi lampu utamanya. Oke, jadi kayak gitu cuy. Terang ya. Sekarang jam 22:23, kita udah sampai gerbang tol Waru Gunung. Nah, ini kita sekarang tap. Nah, totalnya 359.500 ya. Tadi kita sempat keluar Cirebon untuk makan siang. Cuman kalau dari Jakarta berapa ya kalau nggak keluar Cirebon gitu, kurang paham juga ya. Ya, kalau nggak salah sih sekitar 1.000 ya per kilometernya. Nah, di sini ini sekarang kilometernya di 700 berapa gitu ya, seperti itulah cuy. Nah, ini udah jam setengah 11 malam, kemungkinan keluar tol Probolinggo sekitar 1 jam lagi baru kita nanti akan makan di sana cuy, karena kalau di rest area makanannya kurang cocok kalau mau kita. Oke, nah jadi gerbang tol Waru utama tuh dulu ada di sini cuy. Nah, sekarang gerbang tolnya udah dihilangkan, dicabut, dipindahin ke yang tadi di kilometer 743 gitu. Sekarang udah nggak ada gerbang tol, langsung jos terus.
setengah 12 malam. Alhamdulillah kita sudah keluar tol Probolinggo Timur. Kita lihat berapa tarifnya. Kita dari Kejapanan Utama, biayanya itu sekitar 81.000 pas. Nah, jadi biasanya gue kalau ke Bali itu keluar tolnya Probolinggo Barat, cuy. Nah, Probolinggo Barat itu kalau ke kiri itu kita ke arah Jalan Raya Panturanya Probolinggo. Sedangkan kalau keluar tol Probolinggo Barat belok ke kanan itu adalah akses menuju ke Gunung Bromo, cuy. Nah, sedangkan untuk ke keluar tol Probolinggo Timur ini, nah ini gue baru perdana nih nyobain nih lewat sini nih, kayak gimana jalannya. Karena biasanya gue kalau ke Bali tuh bawa tugas ya, bawa tamu ya, bawa bis. Nah kalau lewat sini katanya ini tembusnya kota, terus bis itu nggak boleh lewat kota kan cuy, jadi harus lewat ring road gitu cuy. Nah, ini kemana nih? Oh, kiri Lumajang, Jember, kanan Probolinggo kota. Oke, kita ke kanan kali ya. Oke cuy, sekarang gua mau cari makan malam dulu karena udah jam setengah 12 malam nih. Baru nanti habis itu diganti, supirnya masih Topik. Nah ini bensin sekarang menunjukkan ampernya di setengah tangki. Kayaknya sekarang kita cari makan malam yang anget-anget cuy. Celayam kali enak ya. Iya Pik. Oke, kita gaskan. Oke, selamat malam cuy. Sekarang jam 23:47. Kita nih udah sampai di Jalan Raya Pantura. Jadi ini jalannya itu keluar tol Probolinggo Timur tadi ternyata tembusnya lebih dekat daripada Probolinggo Barat, dan nggak tembus kota Probolinggo ternyata. Jadi tembusnya pas di ujung ring roadnya Probolinggo. Jadi memang lebih enak keluar Probolinggo Timur sebenarnya cuy. Oke, sekarang ini udah nyampe di Jalan Raya Pantura. Ini gue lagi mau makan malam dulu di sini cuy. Di sini tadi adanya sisanya ayam sama bebek, lele, kakap, guraminya udah habis cuy. Jadi kita pesan ayam aja. Dan ini si Ucok kita kasih napas dulu. Seperti biasa kalau istirahat kita buka kap mesinnya kayak gini cuy. Jadi biar napasnya tuh kayaknya plong gitu, kayak udara sirkulasi hawa panas mesinnya tuh lebih plong gitu cuy. Ya lebih lega kayaknya dia. Gak nyangka si Ucok ini udah sampai ke Jawa Timur cuy. Probolinggo udah di ujung tol ujungnya Pulau Jawa nih, Jawa bagian timur ya. Oke, paling kita istirahat makan di sini sekitar 1 jam paling lama, dan nanti habis makan kayaknya kita mau isi bensin, menuhin bensin udah setengah kotak sih tadi gue lihat. Oh, udah pada leyeh-leyeh aja. Masih semangat? Semangat? Oh, semangat terus. Mantap. Kita makan dulu cuy. Oke, ini lauknya sudah datang. Pesanan sesuai aplikasi. Ayamnya dada, tapi segede gaban cuy. Wow, rontok ya. Ini makannya segini cuy. Biar gemuk deh. Gila, kemarin gue ajak ke Medan sampai sekarang gini-gini aja coba. Kayak kampung cuy. Oke, kita mau makan dulu. Oke, jam 00.41 kita lanjut lagi berangkat. Tadi kita makan di sini nih. Oke, sekarang kita menelusuri Jalan Pantura Probolinggo. Oh ya, ini kita mau cari pom bensin dulu. Mau ke toilet terus ngisi bensin. Ini bensinnya sekarang setengah cuy. Oh ya, drivernya ganti nih, driver Perindavan tuh guys. Masih kuat? Masih dong. Ada penampakan di belakang. Oh. Oke, gaskan, kita berangkat. Oke, jam 00.53, jam 1 malam ya. Kita barusan ngisi bensin nih di
SPBU Raya Dringgo di Jalan Raya Dringgo, Pantura, Probolinggo. Nggak jauh dari tempat kita makan tadi ya. Dan tadi kita ngisi pertalite senilai 362.300 atau dengan volume 36,230. Sekarang kita hitung liter konsumsi bahan bakarnya. Yang kedua ini kita sudah menempuh jarak 429,5 dan gue bagi 36,23 dan hasilnya 11,8. Wow, ini rekor sih, hampir tembus 1:12. Dinolin lagi Pik ya. Ini jumlah kilometer sama jumlah liternya tuh, sesuai kan, masih worth it. Oke, sekarang kita berangkat lagi dan formasi gue tidur di belakang nih, sebelah kiri Fajar nih, matanya melek 28 jam nonstop. Lanjut di driverin oleh Mr. Topik, driver Perindavan. Come on, hati-hati lu, bye-bye. Yo. Oke teman-teman, berhubung gue sudah nyetir dari Bekasi sampai Probolinggo, Jawa Timur, jadi sekarang gue mau istirahat dulu ya cuy. Dan sekarang si Ucok dilanjut dikemudikan sama si Topik dari Probolinggo sampai ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Jarak dari Probolinggo ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi adalah sekitar 187 km dan ditempuh dalam waktu 4 jam 14 menit. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video road trip si Ucok ke Pulau Dewata, Bali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mengikuti channel YouTube gua. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube gue ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua dapat notifikasi setiap gua upload video. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya, part 2 road trip si Ucok ke Pulau Dewata, Bali. Terima kasih.